Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan fase. Jadi, kesetimbangan fase ini nanti kita akan belajar tentang apa itu fase, kemudian apa itu komponen, kemudian derajat kebebasan, dan terakhir kita akan belajar tentang diagram fase. Tentunya kalian sudah pernah ketemu materi diagram fase ini di berbagai mata pelajaran, baik di kelas 11 maupun kelas 12, dan ini nanti sifatnya hanya pengulangan saja. Nah, kita mulai dari fase dulu ya. Fase itu biasa diasosiasikan dengan wujud ya. Jadi kalau misalnya kalian kenal itu ada wujud padat, wujud cair, dan wujud gas gitu ya. Kalau pas SMP dulu. Tapi sebenarnya fase itu bukan hanya itu. Fase itu adalah bagian dari sistem yang fisiknya berbeda. Jadi kalau misalnya kalian melihat itu dia ada kayak pembatas jelasnya, itu contohnya campuran air dan minyak. Meskipun mereka sama-sama cairan ya, tapi mereka kan bisa dibedakan mana airnya, mana minyaknya. Nah, nanti berarti dideskripsikan sebagai dua fase, fase air dan fase minyak, seperti itu. Bagian dari sistem yang fisiknya berbeda dan dapat dipisahkan secara mekanis ya. Dulu kita kelas 1 sudah belajar tentang pemisahan. Jadi ada filtrasi, sedimentasi, dekantasi, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya dalam fase gas ya, itu biasanya terdiri dari satu fase. Karena kalau misalnya di udara ya, kita tidak bisa membedakan mana hidrogennya, mana oksigen, mana nitrogen, mana oksigen, nitrogen, kemudian mana hidrogennya gitu ya, kita nggak bisa membedakan. Kemudian kalau padatan itu bisa terdiri dari banyak fase, tapi kalau cairan dia hanya maksimal terdiri dari 8 fase dalam satu keadaan gitu. Kemudian ini ada contoh dari sistem satu fase. Sistem satu fase itu contohnya dua cairan yang bercampur homogen. Contohnya kalau kalian mencampur antara alkohol dan air, itu kan nggak bisa dibedakan mana alkoholnya, mana airnya. Kemudian sistem dua fase itu contohnya cairan polar dan nonpolar, air dan minyak ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada contoh lain, sistem belerang padat, monoklin, dan rombik. Nanti kalian bisa googling belerang padat monoklin itu seperti apa, yang rombik itu seperti apa. Kemudian sistem tiga fase, contohnya dalam satu gelas misalnya ada es, uap air, dan air. Berarti dia di dalamnya ada tiga fase gitu. Selanjutnya adalah komponen. Komponen itu adalah jumlah minimum spesies kimia yang dapat membentuk sistem. Jadi misalnya dalam sistem di suatu gelas yang berisi air gitu ya. Nah, di situ zat kimianya kan hanya ada air ya, maka di situ komponennya adalah satu, seperti itu sederhananya. Tapi di sini ada contoh. Ada perubahan dari H2O gas menjadi H2O liquid, berarti dia proses pengembunan ya. Nah, jumlah komponennya satu, karena hanya ada H2O di sini. Kemudian larutan gula kan kita lihat fasenya itu kan satu fase ya. Kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya. Tapi di situ ada dua komponen, yaitu air dan gula. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kalau ada reaksi antara N2 dan 3H2 menjadi 2NH3, jumlah komponennya berapa? Nah, jawabannya adalah kalau misalnya dia sesuai dengan perbandingan 1:3 dan reaksinya berjalan searah seperti ini, maka jumlah komponennya hanya ada 2. Ya, bahannya itu cuma ada 2. Tapi kalau reaksinya berjalan setimbang ya, kanan kiri reversible, maka jumlah komponennya ada 3. Karena ketika N2 dan H2 membentuk NH3, NH3 itu bisa bereaksi lagi, terurai lagi menjadi N2 dan H2. Gitu, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat ini contohnya ya, visualisasinya.
ya. Di sini ada campuran antara minyak dan air gitu ya. Kita lihat, oh di sini berarti ada dua fase karena ada batas yang jelas antara minyak dan air. Nah, kemudian komponennya ada berapa? Komponennya ada dua karena ada oil, ada minyak, dan ada water atau air. Nah, kalau di sini ya, ini ada campuran antara air dan alkohol. Air dan alkohol ketika mereka dicampur, mereka akan homogen ya, bercampur, tidak bisa dibedakan mana airnya, mana alkoholnya. Berarti di sini ada satu fase. Kemudian komponennya ada dua, ada air dan ada alkohol. Nah, kalau di sini ini ada larutan gula dalam air gitu ya. Nah, di sini kan larutannya belum jenuh ya. Nah, karena dia homogen, maka fasenya satu, komponennya dua, air dan gula. Nah, kalau yang di sini ini adalah larutan gula yang sudah jenuh ya. Jadi ada endapan sedikit di sini, maka kita bisa bilang ini terdiri dari dua fase ya. Larutan gulanya dan endapan gula yang ada di bawahnya ini. Kemudian komponennya tetap ada dua, sugar dan water. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang derajat kebebasan, yaitu variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem ya. Jadi kalian nggak usah bingung, memang definisinya agak rumit, tapi nanti variabel yang dimaksud di sini itu adalah tekanan, suhu, dan komposisi gitu. Nah, contohnya pada sistemnya si H2O atau sistemnya air. Nah, fase-fasenya air itu bisa dinyatakan dalam dua derajat kebebasan, yaitu P dan T. P itu tekanan, T itu temperatur gitu. Nah, hukum fase Gibbs itu nanti goals-nya adalah untuk mendapatkan hubungan antara jumlah derajat kebebasan ya, F yang tadi membingungkan definisinya itu, dengan jumlah komponen atau C, dan jumlah fase atau P. Jadi kalau Ibu ilustrasikan, jadi sistem itu kan tadi kita belajar ada fase dan ada komponen ya. Sudah jelas ya kalau fase itu yang kelihatan, kemudian komponen itu jumlah zat kimia yang terlibat dalam suatu sistem. Nah, variabelnya ini, variabel derajat kebebasan ini bisa berupa temperatur, bisa berupa tekanan, bisa berupa konsentrasi. Jadi nanti berapa variabel yang digunakan untuk menyatakan keadaan suatu sistem, itulah derajat kebebasan. Nah, kemudian untuk menentukan derajat kebebasan atau F, itu ada rumusnya ya. Rumusnya adalah C min P plus 2. C itu adalah komponen, P itu adalah fasenya. Nah, plus 2 ini adalah sudah tetapan gitu ya. Oke, ini contohnya. Dalam gelas tertutup terdapat kesetimbangan antara es dan air. Ya, es dan air. Berarti komponennya hanya ada satu kan, air saja, maka komponennya satu. P-nya, fasenya itu ada es, ada air, ada solid, ada liquid. Berarti fasenya ada dua. Kemudian plus 2, 1 min 2 itu min 1, min 1 plus 2 itu sama dengan 1. Berarti nanti dalam sistem ini, sistem kesetimbangan antara es dan air, akan ada satu variabel kebebasan yang berpengaruh dalam sistem tersebut, yaitu suhu gitu. Nah, ini nanti akan kita tentukan bersama ya derajat kebebasannya berapa. Yang pertama, air membentuk kesetimbangan dengan uapnya dan sebagainya. Nanti kita tentukan. Kita diskusikan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah diagram fase. Diagram fase ini adalah diagram yang menunjukkan fase dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Ya, jadi nanti goalnya kita di diagram fase ini adalah untuk membaca diagramnya. Ya, diagramnya itu sudah merupakan hasil eksperimen dari ahli. Nah, tugas kita itu membaca pada suhu sekian, nanti fasenya itu seperti apa sih, kemudian komposisinya berapa sih, seperti itu ya. Nah, kita mulai dari sistem satu komponen. Sistem satu komponen itu maksimal punya dua derajat kebebasan, yaitu P dan T. Nah, tadi ya, ini diagram fase itu adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem dalam dua dimensi. Nah, nanti di dalam diagram ini, di diagram satu komponen ini, terdapat gambaran mana titik didihnya, mana titik lelehnya, dan mana titik triplenya.
Oke. Nah, ini contohnya sistem satu komponen diagram fase air. Ya, nanti untuk alkohol beda lagi, untuk Fe beda lagi, untuk karbon beda lagi. Jadi yang akan kita pelajari, yang akan tampil nanti di UAS adalah yang akan kita pelajari saat ini. Nah, ini contoh diagram fase air. Kalian pasti sudah pernah lihat ini di pelajaran sifat koligatif larutan di kelas 11 gitu ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Ini adalah diagramnya. BO ini adalah garis yang memisahkan antara fase padat dan fase cair. Berarti ini adalah garis beku, ya kan? Yang memisahkan antara padat dan cair. Kemudian OA ini adalah garis leleh atau garis uap yang memisahkan antara keadaan cair atau fase cair dengan fase gas gitu. Nah, pada daerah padat murni, cairan murni atau uap murni, derajat kebebasannya itu 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena fasenya 1 ya, komponennya 1 air, C min P plus 2. Ingat ya, komponennya 1, fasenya 1, kemudian plus 2C, 1 min 1 plus 2, berarti 2 derajat kebebasannya. Kemudian pada sepanjang garis ini, BO dan OA ini, ya kalau kita hitung derajat kebebasannya, maka di sini nanti komponennya kan 1 air, C-nya 1, min fasenya itu ada 2 padat dan cair misalnya. 1 min 2 kan min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Maka nanti derajat kebebasannya adalah 1, sistemnya univarian namanya. Kalau yang 2 tadi bivarian. Nah, pada titik triple ini, pada titik O ini, maka nanti komponennya 1 min, kemudian fasenya ada 3 padat, cair, dan uap atau gas. Berarti 1 min 3 kan min 2. Min 2 plus 2, 0. Maka di sini nanti derajat kebebasannya 0 dan sistemnya invarian. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem 2 komponen cair-cair. Di sini contohnya adalah diagram fase campuran antara fenol dan air. Fenol itu anggotanya alkohol ya, dia. Nah, ini diagramnya. Kita perhatikan dulu ya. Di sini ada temperatur ya, fungsi temperatur. Kemudian di sini ada fungsi komposisi. Nah, komposisinya ini berarti kalau pada titik ini, pada titik 0 ini, fenolnya itu 0, airnya 100, ya kan? Kalau misalnya kita ibaratkan totalnya 100 gram ya, campuran antara fenol dan airnya. Maka di 0 ini, fenolnya itu 0 gram, airnya itu 100 gram. Nah, pada titik ini fenolnya itu 100 gram, airnya 0 gram, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini ada diagram seperti ini dan ada titik H. Titik H ini adalah titik kritis ya, atau temperatur konsulat maksimum kalau di sini. Nah, ini itu dia itu temperatur yang menentukan pemisahan. Kalau misalnya di bawah 66,8 derajat Celcius ini, ya, komposisinya si air dan fenol ini dia terdiri dari 2 fase, ya. Tapi kalau di atas 66,8 dia akan terdiri dari 1 fase liquid saja. Gitu, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita tentukan misalnya pada temperatur tertentu di sini, ya. Pada titik A ini kalau kita lihat, berarti di sini komposisi fenolnya 0, berarti full air ya, airnya di sini ya, full air di sini. Kemudian pada titik B ini mulai ada fenolnya sedikit ya, dan dia mulai terdiri dari 2 fase ya. Di bawah kurva ini dia adalah terdiri dari 2 fase, di luar kurva ini adalah 1 liquid phase gitu. Nah, kemudian kita tambahin lagi sedikit-sedikit nih fenolnya nih sampai titik ini.
Oh, ternyata masih dia misah menjadi dua fase ya, ada air dan ada fenol. Kemudian kita tambahi lagi sampai pada komposisi 60%, 63% ya. 63% itu dia masih dua fase, fenolnya di bawah, airnya di atas. Nah, setelah lebih dari 63 fase ya, maka si fenol, campuran antara fenol dan air ini akan membentuk satu fase saja. Itu ya. Tadi juga yang sebelum 11% fenol, maka dia campurannya hanya terdiri dari satu fase saja kelihatannya. Mulai dari 11 sampai 63 itu dua fase ya, dan di bawah suhu 66,8 derajat ya, itu dia dua fase. Kemudian lebih dari 63 dia kembali lagi satu fase kelihatannya gitu, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal, ada 20 gram fenol dicampurkan dengan 30 gram air ya, dibiarkan mencapai kesetimbangan pada 50 derajat Celcius. Berapa fase yang terbentuk dan berapa berat fase-fase tersebut? Ya, jadi di sini kan tadi kita pakai diagram yang tadi ya. Nah, ditentukan nih dia pada 50 derajat Celcius, kan masih di bawah titik kritisnya tadi yang 66,8 derajat Celcius ya. Kemudian dari 20 gram fenol dan 30 gram air, kita cari persen masanya fenol dalam air. Ya, nah fenolnya kan 20 nih, karena kita cari persen fenolnya yang di atas 20 gram per 20 plus 30, jadi 20 per 50 kali 100 itu 40% ya, maka kita buat suatu titik di 40% di sini. Kita buat titik di 40%, kita tarik garis ke atas sampai menyentuh angka 50 derajat Celcius di sini. Oke, nah sekarang kita lihat ini ada di dalam kurva ini, berarti berapa fase yang terbentuk? Ada dua fase ya. Kalau di luar kurva ini satu fase saja, yang di dalam kurva itu dua fase. Berarti ada dua fase. Kemudian tugas kita selanjutnya, berapa berat dari fase-fase tersebut? Ya. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Kalau misalnya di sini di titik ini A sampai X ini ya, airnya itu lebih banyak dari fenolnya ya kan, karena di sini fenolnya 0, berarti di sini airnya lebih banyak dibandingkan fenolnya. Tapi kalau di sini fenolnya lebih banyak dibandingkan airnya gitu kan. Kemudian kita cari kadar fenol pada fase 1 ya. Kadar fenolnya itu berapa? Berarti C-X per C-A. Kita tahu tadi bahwa batasnya si fenol ini membentuk dua fase dan satu fase itu kan 63 ya, yang sebelah kanan tadi. Nah, 63 dikurangi 40 itu komposisi yang ditanyakan ya, yang kita cari fraksi masanya tadi. 63 min 40 per 63 min 11. 11 ini dapat dari mana? Ayo diingat lagi ya. Fenol itu membentuk dua fase, fenol dan air membentuk dua fase pada komposisi 11 sampai 63%. Gitu ya. Jadi, ketika kita hitung, kadar fenol pada fase 1 adalah 44,231%. Ya, kalau misalnya totalnya adalah 50 gram, maka kita tinggal cari 44,231 dari 50 gram itu adalah 22,115 gram. Itu adalah kadar fenol pada fase 2, fase 1. Nah, kadar fenol pada fase 2 ya, berarti X min A, X itu 40 tadi ya, yang kita tentukan komposisinya. 40 dikurangi 11 per 63 dikurangi 11 kali 100%. Hasilnya adalah 55,769%. Dikalikan 50 gram yaitu 27,885 gram. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah sistem dua komponen pada cair. Di sini Bu punya contoh diagram fase dari campuran timol dan salol. Nah, timol dan salol ini apa toh Bu? Ini adalah indikator asam basa. Kalau kalian masih ingat, ada yang namanya bromtimol biru atau BTB ya. Nah, ini adalah timol, salol itu adalah beberapa jenis dari indikator asam basa. Ya, bahan organik ya dia ya. Nah, di sini ada diagram ya, kita lihat ya, kita cermati bagian-bagiannya. Di sini adalah fungsi temperatur, di sini adalah persen berat timol dalam salol. Oke, berarti kalau di sini persen berat timol, berarti nanti di sini adalah timolnya, di sini adalah salolnya, ya kan? Salol di sini 100%, salol di sini 0%. Oke, ingat tadi kalau air dan fenol di sini airnya 100, fenolnya 0 gitu kan tadi kan. Nah, karena ini timol dalam salol, di sini salolnya 100%, di sini salolnya 0%. Ya, di sini timolnya 0%, di sini timolnya 100%. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada T0 salol, ini adalah titik lelehnya salol ya, karena di sini adalah fase cairan, kemudian ini ada dua fase antara cairan dan padatan salol, kemudian di sini adalah cairan dan padatan timol. Maka di sini titik ini adalah titik lelehnya si timol. Oke. Titik leleh itu kan memisahkan antara fase cair dan fase padat gitu kan ya. Nah, yang di sini ini adalah namanya titik eutektik ya. Titik eutektik ini adalah titik di bawah titik leleh ya, ketika padatan itu mulai mencair tapi belum mencair seluruhnya. Itu adalah titik eutektik. Ya, ini tulisannya eutektik gitu. Nah, berarti kalau kita lihat berdasarkan suhunya, pada suhu 0 sampai 13 derajat Celcius ya, campuran antara salol dan timol itu berbentuk padatan. Kan? Kemudian pada suhu 13 sampai titik lelehnya si salol ini fasenya berupa cairan dan padatan salol, tergantung komposisinya berapa. Ya. Kemudian kalau di atas suhu T0-nya salol ini dia berbentuknya cairan. Gitu. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan komposisinya, di sini ada 34%. Ya, berarti kalau kita punya 100 gram campuran antara timol dan salol, 34 ini adalah menunjukkan berat timolnya 34 gram. Kemudian salolnya berarti 66 gram. Ya kan? Nah, pada 34 dan 13 derajat Celcius ini, pada komposisi 34% timol dalam salol, dan pada suhu 13 derajat Celcius terbentuklah titik eutektik ya, di mana padatan salol dan padatan timol ini mulai mencair. Kemudian di sini terjadi kesetimbangan antara cairan dan padatan salol, cairan padatan timol, dan fase cairnya mereka, salol dan timol. Oke, kalau kita tambahin lagi lebih dari 34 derajat, kalau di atas di atas 34% timol dalam salol dan di atas 13 derajat Celcius, maka fasenya adalah cairan plus padatan timol. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misalnya kita tarik garis lurus lagi ke atas, misalnya di sini 60%, dan misalnya di sini 25 derajat Celcius misalnya. Nah, ini sudah fase cairan gitu. Ini gitu ya cara bacanya ya, bisa dipahami ya. Oke, ini kita lewati saja, tidak usah. Nah, sekarang ini adalah masih sistem dua komponen pada cair, tapi di sini campuran antara Cu, tembaga, dan Ni, nikel. Ya, di sini adalah fungsi temperatur, di sini adalah fungsi komposisi. Ya, ini adalah komposisi persennya Ni dalam Cu. Berarti Cu di sini 100%, Cu di sini 0%. Ni di sini 0%,
Ni di sini 100%. Oke, bisa dipahami ya. Nah, daerah di bawah garis merah ya di bawah ini adalah daerah solid, daerah padatan. Jadi campuran antara Cu dan Ni pada daerah ini berbentuk padatan. Kemudian campuran Cu dan Ni pada daerah ini berbentuk liquid. Nah, kalau di dalam kurva yang di sini, maka campuran antara Cu dan Ni ini terdiri dari dua fase. Ada fase solidnya, ada fase liquidnya. Oke, nah kita akan pelajari. Pada suhu 1085 derajat Celcius ya, Cu ini atau tembaga itu mulai meleleh. Ya, kemudian Ni pada suhu 1450 ini, 1455 derajat Celcius ya, ini Fahrenheit ya, Ibu salah baca. Pada suhu 1455 derajat Celcius ini, ya, Ni mulai mencair atau titik lelehnya segitu. Kemudian di daerah ini misalnya kita tarik garis lurus ya, pada temperatur 1300 derajat Celcius kita tarik garis lurus dan pada komposisi 50%, maka di sini akan ada dua fase dari liquid dan solid, gitu ya cara bacanya. Oke. Kemudian kita bisa menghitung berat dari masing-masing fase dalam campuran antara fase liquid dan solid. Di sini kan fasenya liquid dan solid ya. Nah, di dalamnya kalau misalnya kita tentukan suatu titik atau suatu komposisi, kita bisa tentukan pada komposisi tersebut, pada komposisi tertentu dan pada suhu tertentu, liquidnya itu berapa persen sih, solidnya berapa persen. Kita akan bisa tentukan dengan kaidah lengan atau lever arm rule ya. Jadi kalau kita misalnya punya di sini suatu komposisi WO ya, kita tarik garis lurus ke kiri dan ke kanan seperti tadi yang di bagian fenol dan air ya. Kita akan kurangi komposisi yang WS ini dengan WO per WS per min WL. Nih WS min WL dikali 100%, itu adalah fase liquidnya. Nah, kalau fase solidnya ya, fase solidnya ini adalah WO min WL ya dikurangi WS min WL kali 100%. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh. Pada WO 53% Ni ya. Kalian diminta untuk menentukan komposisi pada saat 53% Ni dan suhu 1300 derajat Celcius. Ya, kita gambarkan 53% di sini ya. Kita tarik garis lurus ke atas sampai berpotongan dengan 1300 derajat Celcius. Oke, titiknya di sini ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapa persen solidnya, berapa persen liquidnya. Maka kita tarik garis ke kiri dan ke kanan ya, sampai menyentuh di sini namanya WS karena dia perpotongan antara solid ya. Di sini WS, di sini WL karena dia berpotongan dengan daerah liquid. Oke. Kemudian ketika kita tarik garis ke kiri dan ke kanan, kita tarik garis ke bawah. Set. Nah, WS-nya ini ternyata diketahui pada 58% berat Ni. Nah, kalau yang di sini, yang di kiri ini, garisnya kita tarik ke bawah, itu pada 45% Ni gitu. Maka kita tinggal kurangkan. Kalau kita mau cari komposisi solidnya kan yang di sini ya. Berarti kita tinggal kurangkan antara yang 53% dikurangi 45% per 58 dikurangi 45 dikalikan 100. Oke, kalau kita mau cari persen liquidnya yang di sebelah sini ya titiknya, maka kita kurangi 58 dikurangi 53 per 58 dikurangi 45 ya. Nanti jadinya seperti ini. Oke, daerah liquidnya berarti 58 kurangi 53 per 58 kurangi 45 kali 100 jadinya 38. Kemudian daerah solidnya WS-nya di sini
Berarti daerah solidnya kita malah ngambil yang di sini, 53 dikurangi 45 per 58 kurangi 45 kali 100 sama dengan 62. Nah, sebenarnya ada lagi sistem 3 komponen yang berupa segitiga. Kalian, Ibu yakin sudah belajar di mapel apa, Ibu kurang tahu, OTK atau ATK nggak tahu. Tapi di sini kita skip aja ya, kita belajar sampai sistem 2 komponen saja. Terima kasih.